Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Satria Borneo, NIM 2406011810055, dan teman saya M. Rizky Amirul Adib, NIM 24060118108120037. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan membuat video terkait penerapan algoritma perkalian matriks menggunakan MPI. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code 2019 ini. Untuk mengeksekusi algoritma MPI nya, kita langsung aja pilih Create New Project. Oke, di sini kita menggunakan ini Create Project, lalu next. Menunggu. Oke, di sini projectnya kita bikin MPI. Lalu kita pilih folder projectnya. Oke, kita pilih di sini MPI. Kita select foldernya. Lalu kita langsung aja create projectnya. Di sini lagi menunggu. Oke, sekarang udah masuk ke Visual Studio Code 2019. Sekarang kita buat projectnya, add new item. Oke, setelah itu ini C++, kita langsung aja add cek. Oke, sudah terbuat. Sebelumnya saya sudah menyiapkan source code-nya, jadi kita langsung aja copy source code-nya. Baik, di sini sudah tercopy source code-nya. Ini masih banyak yang error ya. Nanti kita perbaiki, tinggal masuk ke include MPI nya di SDK nya. Mungkin di sini aku akan jelasin sedikit nih dari source code yang sudah dibuat. Baik, kita lanjut aja. Oke, dari fungsi ini include stdio.h itu buat input outputnya, sedangkan ini include windows.h itu buat include, karena ini tuh menggunakan Windows dengan Visual Studio 2019. Lalu ini include mpi.h untuk library yang disediain sama MPI. Setelah itu ini include IOStream, ini juga sama untuk library. Using std name, fetch std. Nah, ini define n3 ini maksudnya ini untuk ordo, karena ini tuh perkalian matriks 3x3. Oke, lalu ini MPI status, ini untuk menerima dan mengirim pesan. Nah, lalu ini adalah matriks pertama, dan ini matriks kedua. Setelah itu ini C ini untuk berisi hasilnya.
Nah, setelah itu masuk ke ini, ke non-stack id non-work source di site row offset i j, k itu untuk mendefinisikan variabel. Kemudian ini double elan set time ini untuk waktu yang dimulai dan sesudah eksekusi. Lalu ini tuh MPI terus dimulai terlebih dahulu di MPI init ini. Kemudian ini MPI coms rank ini itu kemudian mengambil rank dari ketika inputnya 0 maka hasilnya run. Jika inputnya itu bukan 0 maka akan dieksekusi oleh proses. Kemudian ini MPI comsize ini untuk mengetahui berapa banyak proses yang tersedia untuk menjalankan program. Oke, kita lanjut ini, masuk ke nomor kurs sama dengan num-tax -1 itu maksudnya dikurangi child prosesnya itu banyaknya itu dikurangi 1. Kemudian kita lanjut ke nih rows ini untuk membagi baris-barisnya sebanyak numworkersnya ini. Kemudian ini offset sama dengan 0, maksudnya itu untuk tanda dari proses row-nya tuh dari ini row keberapa. Kemudian ini for that to ini numworks sama dengan that plus ini maksudnya itu untuk looping dari 1 sebanyak workersnya itu berapa. Kemudian ini MPI send offset MPI in, that's MPI convert itu mengirimkan data dari ini, dari row-nya. Sedangkan ini offset sama dengan offset plus row itu maksudnya setelah data dikirimkan lalu offsetnya dikirim, setelah itu langsung dimasukkan ke proses workersnya ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan codingannya. Oke, di sini kita lihat terdapat printf here is the result matrix dengan perulangan for. Nah, yang ini maksudnya dimana fungsi dari codingan ini untuk menampilkan hasil matriks. Oke, di sini juga terdapat elapsed time dengan isiannya yaitu berupa perhitungan sebagai berikut, bisa dilihat sendiri, dan di bawahnya terdapat output dari elapsed time-nya sebagai berikut, yang dimana elapsed time ini gunanya untuk menampilkan estimasi waktu dari eksekusi programnya. Ya, gunanya tadi untuk menampilkan estimasi waktu. Oke, di sini kita lanjut. Terdapat conditional if untuk validasi task ID. Nah, untuk validasinya sendiri yaitu jika task ID lebih dari 0, maka akan mengeksekusi codingan di bawah ini, yaitu ada source dengan 0 dan pemanggilan MPI_reach beserta dengan data-datanya. Nah, ini dia pemanggilan dari
MPI underscore range-nya. Nah ini ada 4 baris di sini. Di bawahnya terdapat matrix multiplication, yaitu gunanya untuk perkalian matriks, yang dimana digunakan perulangan for. Dan di sini juga terdapat pemanggilan dari MPI underscore send dan juga MPI finalize serta dengan return 0, yang dimana return 0 ini gunanya untuk terminasi. Nah ini untuk MPI underscore send nya. Di sini ada 3 baris ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut dengan eksekusi dari programnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke eksekusi programnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke eksekusi program. Nah ini programnya itu masih banyak error nih, merah-merahnya nih. Ini masih banyak yang merah-merah. Caranya tuh seperti ini. Kita masuk ke project nih, kemudian MPI properties. Ya, kenapa nih MPI? Karena tadi nama file yang sudah saya buat namanya MPI. Kita langsung aja pencet MPI properties, lalu kita kasih, kemudian ke ini, ke additional include directory-nya kita pencet ini edit, yang pilih gambar folder ini, klik titik 3 ini. Setelah itu kita masuk ke C atau ke program file x86 itu, masuk ke program yang udah terinstall MPI-nya di sini di Microsoft SDK, kemudian MPI, kemudian input, lalu langsung aja select folder. Kita pencet OK. Setelah itu yang kedua di sini di linker ini juga sama, ini additional library directory, kemudian kita pilih sama seperti yang tadi, ini folder, lalu 3 yaitu kecil, dan juga instalan MPI nya di Microsoft SDK nya. SDK nya oke, kita masuk ke SDK, sudah masuk SDK, lalu ini ke MPI, lalu bedanya ini masuk ke libnya, dan kita pilih aja ini ke x86, lalu kita select foldernya, oke. Setelah itu yang terakhir kita masuk ke inputnya nih, kemudian ini kita tambahkan atau kita masukkan di additional dependencies nya, chat aja ini dan edit. Kita memasukkan ini ms mpi.lib, kemudian kita pencet OK. Jangan lupa di apply, kita silang. Oke, setelah itu ini pesan errornya sudah hilang semua ya. Oke, untuk proses selanjutnya, setelah ini errornya sudah hilang semua, baru kita pilih ini build, lalu build solution. Oke, setelah itu menunggu proses buildnya selesai. Oke, ini buildnya sukses. Setelah itu kita masuk ke ini API, run, kita masuk ke ini open folder in file explorer, pencet. Setelah itu ini kita masuk ke debug, lalu kita ketikkan cmd
dia di sini. Oke, setelah itu kita langsung masukkan atau eksekusi programnya dengan cara mengetikkan mpi exec ini ya, kita masukin inputnya 3 ya, 3 mpi dot exec. Ini kita enter. Oh, bentar, masih ada pesan error ini, sepertinya dia salah. mpi exec ini nggak boleh spasi, kemudian kita enter. Oke, ini sudah muncul ya hasil eksekusinya dari ordo perkalian matriks 3x3. Ini hasilnya, result text matriksnya ini, kemudian respon time-nya ini atau waktu hasil eksekusinya tuh 0,0031461 sekon per detik. Oke, mungkin sampai di sini mengenai video penjelasan dari penerapan algoritma MPI-nya, yaitu penjelasan mengenai algoritma MPI perkalian matriks, serta penjelasan mengenai codingannya, penjelasan mengenai eksekusi programnya, dan sebagainya. Terima kasih yang buat udah nonton video ini. Terima kasih, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.